Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga sore semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun. Rampes. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 dari kelas 26 pada kesempatan kali ini akan memaparkan rancangan proyek mata kuliah Pancasila Tapak Liman dengan judul Peningkatan Kesadaran Kewirausahaan dan Ekonomi Perempuan di Desa Cilembu melalui produk olahan selai ubi Cilembu. Sebelum kita mulai lebih lanjut, kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya Bambang Tutup Pasutradi dengan NIM 164-24258 sebagai ketua kelompok, dan anggota-anggota Saya Dena Evana Peluti dengan NIM 164-24272. Saya Robin Ade Kurniawan dengan NIM 164-24286. Saya Fikri Akmal Zahire dengan NIM 164-24307. Oke, cukup sekian untuk perkenalannya. Selamat menikmati video dari kami. Bye-bye. Kabupaten Sumedang berada di Provinsi Jawa Barat. Topografi daerah ini didominasi oleh perbukitan dan pegunungan. Oleh karena itu, Kabupaten Sumedang memiliki potensi alam dan budaya yang melimpah, terutama dalam sektor agrikultur dan kuliner. Kondisi geografis tersebut memungkinkan mayoritas penduduk sebesar 43,85% bekerja di sektor pertanian. Salah satu hasil pertanian utama Kabupaten Sumedang adalah ubi Cilembu, yang merupakan hasil bumi unggulan dari Desa Cilembu. Akan tetapi, walau ia sudah terkenal ke berbagai macam negara, nilai ekonominya masih tergolong rendah karena cara pengolahannya yang belum maksimal, di mana kebanyakan ubi hanya dijual sebagai mentahan atau dibakar saja. Salah satu hal yang menyebabkan terjadi permasalahan ini adalah kurangnya inisiatif penduduk desa Cilembu untuk mengolah ubi, terkhususnya perempuan desa yang sebenarnya memiliki kesempatan demikian. Maka dari itu, kami membuat proposal proyek Tapak Liman dengan judul Peningkatan Kesadaran Kewirausahaan dan Ekonomi Perempuan di Desa Cilembu melalui produk olahan selai ubi Cilembu, di mana kami membuat rancangan untuk memberdayakan perempuan sebagai bentuk implementasi sila kedua Pancasila dengan tiga hasil yang diharapkan. Yang pertama, memperkenalkan variasi pengolahan ubi Cilembu berupa selai ubi Cilembu. Yang kedua, agar perempuan desa Cilembu memiliki minat yang mengolah ubi Cilembu menjadi produk selai, sehingga terbangun mindset perempuan untuk membangun bisnis sendiri. Dan hasil akhirnya untuk menjadikan perempuan sebagai pelaku usaha utama pengolahan ubi Cilembu. Dengan demikian, kemandirian ekonomi perempuan desa meningkat dan meningkatkan pendapatan keseluruhan masyarakat desa. Sejalan dengan poin SDG yang pertama, yaitu no poverty atau mengakhiri kemiskinan. Tujuan-tujuan dalam proyek Tapak Liman kami merupakan implementasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasi nilai kemanusiaan tersebut diwujudkan dalam aksi kami atau partisipasi kami sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa yang bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Sumedang, khususnya di Kecamatan Jatinangor ini, di mana tempat ITB Kampus Jatinangor berada. Di mana proyek kami ini terfokus pada perempuan yang juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan suatu kesetaraan gender. Peningkatan ekonomi yang menjadi kesempatan meningkatkan taraf hidup masyarakat ini juga sejalan dengan nilai keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Desa Cilembu terkenal akan hasil buminya berupa ubi jalar yang disebut dengan ubi Cilembu. Melimpahnya hasil ubi Cilembu membuka peluang bagi masyarakat setempat untuk memulai usaha sendiri di bidang pengolahan ubi Cilembu. Namun, berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Abah Dayat, salah satu pelaku usaha UMKM di bidang pengolahan ubi Cilembu, menurutnya bahwa pengolahan ubi Cilembu masih belum maksimal. Hal itu disebabkan oleh tidak adanya keinginan masyarakat untuk memulai usaha di bidang pengolahan ubi Cilembu. Para perempuan setempat menanamkan dalam pikiran mereka bahwa memulai usaha sendiri itu rumit, membutuhkan kesabaran dan biaya yang besar. Abah Dayat juga menambahkan bahwa sebenarnya para perempuan desa Cilembu telah mengikuti banyak pelatihan. Namun fakta yang sangat disayangkan bahwa perempuan desa Cilembu tidak pernah memulai usaha sendiri dan tidak pernah mengimplementasikan ilmu yang didapatkan dari pelatihan. Jika permasalahan tersebut tidak diselesaikan dengan tepat, tingkat ekonomi di desa Cilembu tidak akan berkembang, bahkan dapat memperburuk tingkat kemiskinan dan juga berdampak pada kesejahteraan perempuan di desa Cilembu. Selain itu, para perempuan juga tidak akan sepenuhnya berpartisipasi dalam pengolahan ubi Cilembu di desa Cilembu.
Maka dari itu diperlukan suatu tindakan untuk memaksimalkan peran perempuan terhadap pengolahan ubi Cilembu untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan di Desa Cilembu. Dalam proyek ini, tindakan yang kami lakukan adalah memberikan penyuluhan tentang kesadaran berwirausaha mandiri dan memperkenalkan variasi produk olahan baru dengan cara memberikan pelatihan pembuatan selai ubi Cilembu kepada para perempuan di Desa Cilembu. Nah, salah satu program yang kami usulkan adalah selai ubi. Untuk rancangan kegiatannya ialah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah mengidentifikasi para perempuan di Desa Cilembu yang sesuai dengan sasaran dari proyek proposal ini. Target perempuan ini sekitar 20-60 tahun yang belum memiliki pekerjaan tetap, tapi memiliki minat dan juga memiliki hasrat untuk berwirausaha. Untuk yang kedua selanjutnya adalah para peserta yang telah direkrut itu mengikuti penyampaian materi yang bertema kesadaran berwirausaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Nah, itu di Desa Cilembu. Nah, pemberian materi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman betapa pentingnya memulai berwirausaha dengan pengolahan ubi Cilembu. Penyampaian ini disampaikan oleh pemateri profesional yang aktif di bidang wirausaha. Untuk selanjutnya adalah yang ketiga, itu pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan sebagai wujud awal dari pemaparan materi. Untuk pelatihan yang diberikan adalah seperti pengolahan menjadi sebuah produk berupa selai, yaitu dan juga sebuah inovasi-inovasi baru secara tatap muka dan juga secara offline. Lalu dipraktekkan langsung oleh para perempuan yang telah direkrut oleh pelatih-pelatih yang profesional di bidangnya. Untuk yang keempat adalah monitoring dan evaluasi. Evaluasi dan monitoring dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu mereka memastikan peserta itu memahami dari jalannya suatu program dan juga keberhasilan dari pelatihan. Untuk monitoring itu dilakukan dengan cara pelatih mendampingi dan memastikan bahwa para peserta telah melakukan langkah-langkah dengan benar dan sesuai dengan yang diajarkan oleh pelatih. Untuk selanjutnya itu yang kelima adalah perencanaan pemasaran produk selai ubi. Untuk biasanya perencanaannya itu adalah ditindaklanjuti sehingga siap untuk dijual. Untuk produknya akan diurus dulu perizinan serta dibuat brand. Lalu ketika selai ubi yang telah melalui proses perizinan akan dijual langsung atau dititipkan pada UMKM yang terdapat di Desa Cilembu. Untuk contohnya adalah Mautik. Untuk Mautik adalah UMKM yang bergerak di Desa Cilembu. Nah, melalui UMKM tersebut, produk-produk akan mencapai pasar yang lebih luas seperti toko-toko online dan perkolak-kolakan ke toko-toko oleh-oleh hingga luar Jawa Barat maupun mancanegara. Untuk yang terakhir, yang keenam adalah publikasi dan follow up. Untuk seluruh rangkaian selama proyek ini didokumentasikan dengan baik. Kumpulan-kumpulan dokumentasi kemudian dibagikan oleh pengurus-pengurus dan komunitas-komunitas pemberdaya perempuan atau ibu-ibu PKK di Desa Cilembu serta dipublikasikan di media sosial Kabupaten Sumedang untuk memperluas dampak proyek serta mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Selain itu akan dilaksanakan follow up setelah kegiatan untuk memastikan program-program ini akan berkelanjutan dan juga ketika sesuai dengan proses perizinan akan memiliki jangka waktu yang sangat panjang dan dilaksanakan pengamatan terhadap keberlanjutan suatu proyek ini. Sehingga dapat disimpulkan melalui proyek kami, desa-desa di Kabupaten Sumedang, terutama Desa Cilembu, memiliki potensi yang alam yang besar, khususnya melalui produk ubi Cilembu. Namun pemanfaatan ubi Cilembu ini belum maksimal, terutama di kalangan perempuan desa yang masih enggan untuk memulai usaha sendiri, walaupun memiliki kesempatan demikian. Untuk mengatasi masalah ini, kelompok kami mengajukan proyek Tapak Liman, yaitu dengan judul Peningkatan Kesadaran Kewirausahaan dan Ekonomi Perempuan di Desa Cilembu melalui produk olahan selai ubi Cilembu. Ini diusulkan dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan Desa Cilembu melalui pelatihan pembuatan selai ubi Cilembu dan penyuluhan. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran berwirausaha di kalangan perempuan desa yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi mereka, mewujudkan kesetaraan gender dan kesejahteraan masyarakat desa meningkat secara keseluruhan. Tujuan tersebut merupakan wujud dari nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab.
Dengan itu, kami berharap proposal kami dapat terrealisasikan dan bermanfaat bagi perempuan di Desa Cilembu dengan menjadikan proyek ini sebagai sebuah pijakan untuk mengembangkan potensi, berkontribusi untuk mengembangkan usahanya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kami juga berharap proyek ini dapat berjalan dengan lancar, mencapai target dan mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan, serta dapat memberikan pengajaran kepada kami dalam hal kerjasama, keterampilan, kepemimpinan, dan tertanamnya nilai-nilai Pancasila dalam diri kami. Kami dengan segenap hati meminta maaf atas ketidaksempurnaan dan kekurangan yang menghambat selama penyusunan proyek Tapak Liman ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan pihak-pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan proyek Tapak Liman. Dengan segala dukungan yang diberikan, penyusunan proyek Tapak Liman ini dapat terselesaikan dengan sukses. Terima kasih. Dengan demikian, kami mengucapkan terima kasih dan kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.